Alright. Baik, selamat sore semuanya. Apa khabar? Selamat datang di webinar hari ini. Topik ini hari ini adalah perdagangan NFPs. Kita akan memulai dalam 1 minit. Ya. Baik, malam ini kita juga ada data ekonomi. Malam ini data ekonomi yang penting. Ya, kita ada pernyataan FOMC dan juga press conference media dari Ketua Federal Reserve Jerome Powell. Ya. Malam ini Federal Reserve diperkirakan akan mempertahankan suku bunganya pada 5,5%. Jika Ketua Chairman Ketua Federal Reserve Jerome Powell menyampaikan pernyataan yang sangat hawkish, permintaan dolar akan melonjak pada malam ini. Ya. Okey, baik, kita akan memulai webinar hari ini. Topik adalah perdagangan NFPs. Baik, sebelum kita memulai webinar ini adalah penafian. Ini adalah komunikasi pemasaran dan tidak berisi dan tidak boleh ditafsirkan sebagai berisi nasihat investasi atau rekomendasi investasi atau penawaran atau ajakan untuk transaksi instrumen kewangan. Juga harap perhatikan peringatan risiko di sini. Trading forex dan CFD membawa risiko tingkat tinggi terhadap modal anda dan sebaiknya anda hanya trading dengan wang yang anda mampu untuk kehilangannya. Baik. Nama saya Ketan Ramachandran dan saya adalah analis investasi di Everest Fortune Group. Everest Fortune Group adalah finalis untuk Best FX dan Best Equity Research pada tahun 2019, 2020 dan juga 2021. Nah, ini adalah agenda untuk webinar ini. Kita akan memulai dengan melihat apa itu NFPs atau Non-Farm Payrolls. Setelah itu kita akan melihat bagaimana pengaruhnya terhadap perekonomian dan kebijakan moneter Amerika dan bagaimana kita bisa memperdagangkannya. Dan juga saya akan menunjukkan di mana kita boleh mendapat semua informasi yang penting untuk NFPs. Baik, jika anda memiliki pertanyaan tentang topik hari ini, silakan tulis dalam kotak Q&A ya. Baik, apa itu non-farm payrolls atau NFPs? Non-farm payrolls atau NFPs adalah ketenaga kerjaan yang penting di Amerika. NFPs mengukur jumlah pekerja yang saat ini bekerja di Amerika, tidak termasuk yang bekerja di bidang pertanian, rumah tangga pribadi, pemilik, karyawan nirlaba dan personel militer aktif. Bureau of Labor Statistics atau BLS melakukan survei terhadap entitas swasta dan pemerintah di seluruh Amerika untuk mendapatkan informasi tentang gaji masing-masing. Data ini kemudian dilaporkan setiap bulan kepada publik melalui Employment Situation Report atau ESR. Okay. NFPs mencakup 80% jumlah pekerja di Amerika, tidak termasuk pekerja pertanian dan pekerja di beberapa klasifikasi pekerjaan lainnya. Data ini dikumpulkan setiap bulan oleh BLS dan dilaporkan dalam Employment Situation Report. Laporan ESR terdiri dari 2 survei, iaitu survei rumah tangga dan perusahaan, iaitu Household Surveys atau Establishment Surveys. Ya. Survei rumah tangga atau household surveys terdiri dari tingkat pengangguran dan tingkat partisipasi. Dan survei perusahaan atau establishment survey terdiri dari non-farm payrolls, NFPs, dan penghasilan rata-rata per jam. Kedua-dua survei ini menunjukkan data yang penting sekali setiap bulannya. Data ini biasanya dirilis pada hari Jumaat pertama setiap bulan pada pukul 8.30 Eastern Time atau New York Time dan mencerminkan data bulan sebelumnya. Pada hari Jumaat ini, minggu ini pada hari Jumaat, kita juga ada data NFP dari Amerika. Data ini akan dirilis pada bulan Februari, tetapi dia akan menunjukkan atau mencerminkan data bulan sebelumnya, iaitu bulan Januari. Ya, jangan lupa juga
setelah malam ini, setelah pernyataan FOMC, kita juga ada data NFP pada hari Jumaat ini ya. Minggu ini adalah minggu yang penting sekali kerana kita ada FOMC meeting malam ini. Besok kita juga ada Bank Central England. Mereka juga akan merilis pernyataan kebijakan moneter dan pada hari Jumaat kita ada data NFP dari Amerika ya. Minggu ini adalah satu minggu yang penting sekali untuk trading forex dan juga harga trading forex, emas dan juga equities ya. Okey, bagaimana pengaruhnya terhadap perekonomian dan kebijakan moneter Amerika ya? Kita akan lihat bagaimana NFPs boleh boleh memberikan wawasan ya, laporan ESR memberikan wawasan tentang angkatan kerja yang berdampak langsung terhadap ekonomi, stock market, US dollar, US treasuries dan juga emas ya. Menawarkan informasi yang penting tentang perubahan pekerjaan dalam sektor atau industri. Ya, kita juga dapat dianggap sebagai indikator yang kebetulan atau lagging, namun masih memiliki dampak besar pada pasar kewangan. Ya. Data NFP selalu memberi volatilitas yang tinggi sekali setiap hari Jumaat. Ya, setiap hari Jumaat apabila data ini dirilis, pasar kewangan akan melihat volatilitas yang tinggi sekali. Okey, pasar tenaga kerja Amerika yang menunjukkan ketahanan meskipun suku bunga tinggi ya. Ini adalah satu informasi yang penting ya kerana hal ini memberikan dorongan bagi Federal Reserve untuk terus menaikkan suku bunga pada tahun 2023 meskipun pada tingkat yang lebih lambat. Angka ketenaga kerjaan yang lebih kuat juga memberi tekad pada Federal Reserve untuk mempertahankan suku bunga lebih tinggi lebih lama untuk menurunkan inflasi ke target 2%. Okey, karta ini menunjukkan NFP data NFP dari 2003 hingga 2023 ya. Sekarang dalam bulan Disember ya, total NFP mencapai 157 juta pekerja ya. Ini adalah satu total yang tinggi sekali ya. Apabila kita melihat tingkat pengangguran dia juga tetap stabil pada 3,7% di bulan Disember juga ya. Apabila kita melihat dua-dua karta ini ya, dia atau data ini menunjukkan ketenaga kerjaan Amerika masih kuat. Sebab itu ya, Federal Reserve tidak akan memotong suku bunganya dengan cepat sekali kerana inflasi belum turun sampai target 2% ya. Sebab itu Federal Reserve akan diperkirakan mempertahankan suku bunganya pada 5,5% pada malam ini ya. Dan jika Ketua Federal Reserve Jerome Powell menyampaikan pernyataan yang sangat hawkish dalam konferensi media, ya, permintaan dolar akan melonjak hari malam ini ya. Jika US dollar naik dengan kuat, ya, kita akan melihat mata wang seperti euro, pound, Aussie, Kiwi dan juga harga emas akan jatuh dengan kuat sekali ya. Okey, sekarang karta ini menunjukkan suku bunga di Amerika ya. Kita bisa melihat sekarang suku bunganya dia adalah di 5,5% ya. Pada tahun 2022 dan juga 2023 Federal Reserve menaikkan suku bunganya dengan cepat sekali ya. Okey, bagaimana kita bisa memperdagangkan NFPs ya? Okey,
kita mesti melihat data hasil dan perkiraan NFP setiap bulannya. Ketika maafkan saya. Ketika data lebih tinggi dari perkiraan, ya biasanya hal ini merupakan bullish untuk DXY. Ketika data lebih rendah dari perkiraan, biasanya hal ini merupakan bearish untuk DXY. Dan saya dalam slide yang di bawah saya akan menunjukkan data ekonomi dari Forex Factory. Ya, kita boleh menggunakan Forex Factory dan kita boleh melihat data ekonomi kalendernya dan kita boleh menggunakan kalendernya untuk mendapat data hasil, ya, data hasil NFP dan juga data hasil yang lain. Dalam kalender ekonomi dari Forex Factory, jika data hasilnya menunjukkan dalam ditunjukkan dalam warna hijau, ya, data ini lebih tinggi dari perkiraan, ya, dan biasanya hal ini akan merupakan bullish untuk dollar index atau DXY. Jika data lebih rendah dari perkiraan, ya, kalender Forex Factory akan menunjukkan data hasil ini dalam warna merah, ya, dan biasanya hal ini merupakan bearish untuk dollar index. Baik, ini kalender slide saya di sini menunjukkan data hasil dan perkiraan NFP dari bulan Januari hingga bulan Juni pada tahun 2023, ya. Jangan lihat ini adalah tanggal ini menunjukkan tanggal rilis di Februari, ya, data di Februari, data dirilis di bulan Februari menunjukkan atau mencerminkan data aktual pada bulan Januari. Data dirilis pada bulan Maret mencerminkan data aktual dari bulan Februari, ya. Datanya selalu mencerminkan bulan yang sebelum, ya, bulan yang lalu atau bulan yang lalu. Okey, apabila kita bisa melihat apabila data hasilnya ditunjukkan dalam warna hijau, datanya lebih tinggi dari perkiraan, ya. Dan di sini pada bulan Juli, data untuk bulan Juni dirilis pada bulan Juli dan kita dapat melihat data ini ditunjukkan dalam warna data hasil ditunjukkan dalam warna merah kerana data hasil lebih rendah dari perkiraan. Apabila data lebih rendah dari perkiraan, biasanya hal ini akan berfungsi sebagai satu bearish catalyst untuk dollar index. Dan apabila data hasil lebih tinggi dari perkiraan dan dia ditunjukkan dalam warna hijau, ini akan menunjukkan ini biasanya akan berfungsi sebagai bullish catalyst untuk dollar index, ya. Ini adalah satu ini adalah informasi yang penting, ya. Kita mesti melihat unemployment rate dan juga non-farm employment change atau NFP change, ya. Kedua-dua data ini penting sekali, ya. Apabila kedua-dua data ini ditunjukkan dalam warna hijau, ya, dia menunjukkan satu labor market di Amerika yang kuat sekali. Dan ini biasanya akan berfungsi sebagai satu bullish catalyst untuk dollar index. Dan jika kita ada satu data point yang ditunjukkan dalam warna hijau dan data point seperti unemployment rate ditunjukkan dalam warna merah, ini menunjukkan satu mix data hasil, ya, data hasil yang mix. Mungkin ini boleh berfungsi sebagai bullish catalyst, tetapi kerana datanya mix, mungkin kita tidak dapat melihat satu bullish momentum yang kuat sekali, ya. Dan apabila kita bisa melihat pada dalam bulan April, Mei dan bulan April dan Mei dan Februari, kita melihat kedua-dua data point ini
data hasilnya lebih tinggi dari perkiraan, ya. Ini biasanya akan berfungsi sebagai satu bullish catalyst yang tinggi, yang kuat sekali bagi dollar index. Baik, dan di sini juga kita bisa melihat data yang pada bulan lalu, ya. Apabila datanya ditunjukkan dalam warna merah, ya, ini menunjukkan data bulan sebelumnya direvisi ke bawah, ya. Ini biasanya bearish bagi dollar index. Jika data kita bisa melihat data bulan sebelumnya direvisi ke atas, ini akan berfungsi sebagai bullish catalyst, ya. Data revisi juga adalah satu aspek yang penting sekali, ya. Kita mesti melihat tiga aspek yang penting. Satu, ya, yang pertama adalah non-farm payroll, ya, NFP change. Kedua adalah unemployment rate, dan ketiga kita mesti melihat bagaimana revisi bulan lalu, dia direvisi ke atas atau ke bawah. Ini juga adalah satu data yang penting, ya. Dalam bulan Maret kita bisa melihat, ya, bulan sebelumnya datanya direvisi ke bawah, ya. Tetapi data hasil NFP dia lebih tinggi dari perkiraan, dan tetapi data unemployment rate dia lebih tinggi dari perkiraan. Ini tidak baik, ya. Apabila unemployment rate naik, ini tidak baik. Dan juga bulan sebelumnya dia direvisi ke bawah, ini juga adalah data yang tidak baik, ya. Dalam situasi ini kita dari tiga data, kita ada dua yang menunjukkan data hasil yang bearish untuk dollar index, ya. Ini kita mesti menggunakan tiga informasi ini untuk mendapat satu idea yang kita boleh menggunakan untuk untuk mendapat satu perfikiran yang kita boleh perfikiran untuk dollar index, jika dia akan naik dengan kuat atau dia akan turun dengan kuat, ya. Ketiga informasi ini, data ini kita mesti melihat ketiga data ini, dan data ini akan menunjukkan jika US dollar akan naik atau dia akan turun, ya. Baik, dalam slide ini saya menunjukkan data hasil dan perkiraan NFPs dari bulan Juli hingga bulan Disember, ya. Juga pada tanggal dirilis bulan Agustus, ya, ini menunjukkan data aktual untuk bulan Juli. Kita bisa melihat data NFP lebih rendah dari perkiraan. Juga data sebelumnya, pada bulan sebelumnya juga direvisi ke bawah. Tetapi unemployment rate dia lebih rendah dari perkiraan. Ini menunjukkan satu aspek yang baik, tetapi kita ada dua data yang menunjukkan dua aspek yang buruk untuk employment, ya, total employment. Sebab itu mungkin data ini akan ketiga data, semua data ini akan mungkin berfungsi sebagai satu bearish catalyst untuk dollar index. Setelah slide ini kita akan melihat karta dollar index untuk hari 4 Agustus, 1 September, 6 Oktober, 3 November, 8 Disember, dan juga 5 Januari. Ya, kita akan melihat bagaimana dollar index dia bereaksi setelah data NFP dirilis pada hari ini, ya. Kita mesti melihat bagaimana data dollar index, bagaimana performance dollar index dia bereaksi setelah data NFP dirilis, ya. Okey. Dan apabila kita melihat data NFP yang dirilis pada bulan
September ya. Ini menunjukkan data aktual untuk bulan Agustus ya. Okey, dalam data ini kita bisa melihat data NFP lebih tinggi dari perkiraan, tetapi data pada bulan sebelumnya dia direvisi ke bawah, dan juga unemployment rate dan juga lebih tinggi dari perkiraan. Dalam situasi ini atau dalam pada bulan ini, 2 atau 3 data menunjukkan uh, satu uh, menunjukkan US labor market dia tidak datanya tidak kuat ya, datanya tidak kuat dan mungkin dia akan berfungsi sebagai satu bearish catalyst ya. Kita mesti melihat pada hari ini, semua hari ini, bagaimana dollar index dia bereaksi setelah data ini dirilis ya. Okey, kita akan pergi ke kata dollar index ya di trading view ya. Sekarang kita pergi ke uh, ke karta trading view ya. Okey, saya menggunakan karta 15 minit ya. Ini adalah untuk bulan Agustus ya. Kita bisa melihat data dirilis pada tanggal 4 Agustus. Data di sini pada bulan ini akan mencerminkan data pada bulan sebelumnya ya. Data Juli, data aktual Juli dirilis pada tanggal 4 Agustus ya. Kita pada hari 4 Agustus data aktual untuk bulan Juli dirilis. Okey, dalam data ini jika anda boleh melihat di sini, saya menunjukkan data hasil dan perkiraan juga ya. Dalam ini kita bisa melihat dari 3 komponen ya, dari 3 komponen, 2 komponen menunjukkan data yang akan berfungsi sebagai bearish catalyst ya. Kita bisa melihat data hasil NFP lebih rendah dari perkiraan, dan juga data pada bulan sebelumnya dia direvisi ke bawah. Tetapi unemployment rate ya, unemployment rate lebih rendah dari perkiraan. Ini menunjukkan satu bullish catalyst. Tetapi kita ada 2 data yang menunjukkan bearish catalyst. Sebab itu pada hari ini ya, dollar index dia jatuh dengan kuat ya. Apabila kita melihat, saya menggunakan karta 15 minit, dan apabila data ini dirilis pada waktu setengah 11 ya, ini waktu saya di sini menunjukkan waktu GMT. Maafkan saya tidak saya tidak saya tidak ya, maafkan. Semua waktu di sini ya yang saya menunjukkan ini menunjukkan waktu GMT ya, yaitu waktu UTC plus 8 ya. Waktu GMT adalah waktu UTC plus 8. Waktu UTC plus 8. Maafkan. Waktu UTC plus 8 ya. Okey. Dalam pada hari 4 Agustus ya, data aktual untuk bulan Juli dirilis, dan dari 3 komponen dari 3, 2 menunjukkan bearish catalyst untuk dollar index, dan dollar index juga bereaksi dengan kuat ya, dia jatuh dengan kuat juga. Okey, untuk trading NFP ya, kita tidak dapat apa untuk kerana dalam apabila data NFP dirilis ya, market volatilitas akan naik dengan kuat ya. Kita akan dapat melihat volatilitas yang tinggi sekali. Sebab itu juga spread dari broker mungkin akan menjadi besar ya. Sebab itu saya suka, jika saya akan trading NFP, saya akan tunggu untuk data dirilis, dan saya akan melihat 3 komponennya, dan jika komponennya menunjukkan satu bearish catalyst, dan saya akan membuka satu posisi jual ya. Dan jika ketiga
jika data ini menunjukkan satu bullish catalyst ya, saya akan membuka satu posisi beli dengan cepat ya. Sebab itu apabila datanya dirilis ya, kita boleh tunggu 5 minit ya, kita boleh tunggu 5 minit. Dalam 5 minit ini kita boleh melihat data non-farm payroll, data unemployment rate dan juga data non-farm payroll untuk NFP untuk bulan sebelumnya. Kita boleh melihat bagaimana data ini kita boleh melihat jika data ini lebih tinggi dari perkiraan atau lebih rendah dari perkiraan ya. Dalam 5 minit ini kita mesti berfikir dengan cepat. Data hasil ini mereka akan berfungsi sebagai satu bullish catalyst atau bearish catalyst ya. Dan setelah 5 minit sudah habis dan apabila kandal baru yang buka, dan kita boleh membuka posisi kita ya. So dalam situasi ini pada hari 4 Agustus apabila kita melihat 2 dari 3 komponen menunjukkan satu bearish catalyst untuk dollar index dalam kandal setelah kandal pertama ya, setelah kandal 5 minit pertama kita boleh membuka satu posisi jual. Dan dalam contoh ini dalam kata ini kita boleh masuk, titik masuk adalah di 102,30 dan di sini kita bisa melihat dia jatuh sampai 101,75, tetapi kita berfikir kita tutup posisi jual kita di sini ya. Jika kita tutup posisi jual kita di sini, kita dapat 40 pip TP ya, kita dapat TP sebesar 40 pips. Okey, baik. Okey. Sekarang kita melihat karta untuk hari 1 September. Dalam hari 1 September, pada hari 1 September, data ini juga menunjukkan satu bearish catalyst kerana kita bisa melihat unemployment rate lebih tinggi dari perkiraan dan data bulan sebelumnya direvisi ke bawah, tetapi data aktual pada bulan Agustus dia lebih tinggi dari perkiraan. Dalam situasi ini market bereaksi sebagai bullish catalyst ya. Mungkin kerana ini data ini menunjukkan, ketiga-tiga data ini menunjukkan satu bearish catalyst, tetapi market reaction ya, kita bisa melihat market reaction dia dollar index naik dengan kuat ya. Sebab itu kita mesti tunggu 5 minit ya, atau 5 minit atau 15 minit dan kita akan dapat melihat bagaimana market atau karta dollar index akan bereaksi terhadap data hasil ini ya. Dalam situasi ini kita bisa melihat data ini menunjukkan satu bearish catalyst ya, tetapi dollar index dia bereaksi dengan kuat sekali ya, dia naik, dia bereaksi sebagai satu bullish catalyst. Sebab itu apabila data dirilis kita mesti menunggu 5 minit, 10 minit ya untuk melihat apa data yang kita dapat melihat dan juga apa price actionnya ya. Price actionnya juga penting sekali. Dalam situasi ini pada bulan Agustus, pada hari 4 Agustus, kita dapat melihat ini adalah satu bearish catalyst dan juga harga dollar index dia jatuh. Tetapi pada hari 1 September data menunjukkan satu bearish catalyst, tetapi market bereaksi
sebagai satu data ini berfungsi sebagai satu bullish catalyst ya. Sebab itu kita mesti mesti melihat price action juga ya. Trading NFP adalah satu situasi yang sedikit apa itu word yang sedikit kompleks ya. Apabila kita trading NFP ya, dia adalah satu trading situasi yang kompleks ya. Dia bukan, kita tidak boleh setiap data NFP market reaction ya selalu dia tidak tidak sama ya, tidak sama. Market reaction untuk setiap NFP ya dia tidak sama ya. Sebab itu trading NFPs adalah satu situasi yang kompleks dan kita mesti praktis dulu ya, kita mesti praktis dulu, dan setelah kita bisa praktis 3 atau 5 situasi NFP, kita boleh dapat satu understanding yang baik untuk trading NFP ya. Okey, jika kita akan melihat pada hari 6 Oktober, ya, kita bisa melihat dalam situasi ini atau pada bulan ini, kita bisa melihat dari 3 data point, 2 menunjukkan bullish catalyst dan 1 menunjukkan bearish catalyst ya. Kita bisa melihat data aktual untuk bulan September, datanya lebih tinggi dari perkiraan, dan juga data pada bulan sebelumnya dia direvisi ke atas. Tetapi unemployment rate dia lebih tinggi dari perkiraan. Kerana kita dapat melihat 2 dari 3 data point yang menunjukkan bullish catalyst, ya, kita boleh berfikir setelah 5 minit price actionnya akan naik, dan juga price actionnya naik dengan kuat sekali ya. Sebab itu kita mesti ada 2 aspek yang penting sekali ya. Kita mesti melihat 3 data point dan kita mesti berfikir data point ini akan berfungsi sebagai bullish catalyst atau bearish catalyst. Dan aspek kedua, kita mesti melihat price action ya. Jika price action akan mengikuti data ya, akan mengikuti data tiga data point ini, atau dia akan bereaksi dengan terbaliknya ya. Okey, dalam situasi ini jika kita melihat dua data dari 3 menunjukkan satu bullish catalyst, dan price action juga menunjukkan satu bullish reaction juga ya. Dalam ini situasi ini setelah 5 minit sudah habis ya, kita akan membuka satu posisi beli dalam untuk dolar indeks. Kita membuka posisi di 106,50, dan kita bisa melihat jika kita tutup di 106,80, kita dapat TP untuk 30 pip ya. Kita bisa melihat dia level yang atau movement yang kita dapat setiap kali tidak sama ya. Ada mungkin kita boleh dapat 40 pip, 70 pip atau 30 pip ya. Market bereaksi untuk market reaksi pada setiap NFP data release dia tidak sama ya. Mungkin kita dapat melihat satu reaction yang kuat, tetapi mungkin kita juga dapat melihat satu reaksi dari market yang tidak yang kecil juga ya. Sebab itu apabila kita fikir kita akan trading NFP, kita mesti praktis dulu ya. Jangan lupa praktis dulu, mungkin menggunakan paper trading dulu ya, praktis untuk 3 atau 5 kali NFP, data NFP, sebelum kita coba trading dengan wang yang benar ya.
Kerana trading NFP adalah satu situasi yang kompleks dan kita mesti praktis ya. Okey, dalam situasi ini kita dapat tangkap atau kita dapat take profit untuk 30 pip. Tetapi setelah itu ya harga dolar indeks dia terbalik dan dia turun dengan kuat. Ya, kita bisa melihat reaksi pertama adalah satu reaksi yang bullish kerana data menunjukkan bullish katalis, tetapi dolar indeks dia naik setinggi 106,90, tetapi dia berhenti di sini, harga dia berhenti di sini dan dia terbalik dan dia jatuh dengan kuat ya. Okey. Baik, dalam pada hari 3 November, data aktual untuk bulan Oktober dirilis. Dalam ini kita melihat ketiga-tiga data atau ketiga-tiga komponen unemployment report menunjukkan satu bearish catalyst. Ya, sebab itu dan juga price actionnya menunjukkan satu bearish drop yang sedikit kuat ya. Bisa apabila kita melihat price action di sini ya, jika kita fikir setelah 5 minit kita membuka satu posisi jual kerana kita melihat data ketiga-tiga data menunjukkan satu bearish catalyst. Sebab itu kita membuka satu posisi jual dan kita bisa melihat dalam situasi ini harga dolar indeks tidak jatuh dengan kuat ya, dan jatuh sedikit tetapi tidak ini menunjukkan satu momentum yang sedikit kecil ya, dia tidak menunjukkan satu bearish momentum yang kuat sekali ya. Dalam situasi ini kita mungkin dapat TP untuk 30 atau mungkin 40 pip. Baik, okey, sekarang kita melihat data yang dirilis pada hari 8 Disember. Ini adalah data untuk bulan November. Dalam situasi ini kita bisa melihat data hasil NFP dia lebih tinggi dari perkiraan, unemployment rate lebih rendah dari perkiraan. Kedua-dua data ini menunjukkan satu bullish catalyst dan data untuk bulan sebelumnya dia mempertahankannya, dia tidak direvisi ke atas atau direvisi ke bawah ya. Kita bisa melihat dia di sini ya, 150,000 ya, datanya tidak direvisi dan kita data yang NFP aktual untuk bulan November dan unemployment rate menunjukkan satu bullish catalyst. Dan juga kita bisa melihat market reaction atau price reactionnya menunjukkan satu bullish catalyst, tetapi harga dollar index dia tidak naik sekali lagi ya, dia berhenti di 104,30 ya, mungkin di sini dan dia terbalik dan jatuh dengan kuat, tetapi setelah itu dia naik sekali lagi ya. Kita bisa melihat dalam contoh 1 3 2 3 4 ya, 5 dalam 5 contoh NFP kita bisa melihat price action yang selalu yang tidak sama ya. Kita melihat dalam 5 contoh ini price action dan market reaction selalu dia berbeza ya, dia tidak sama ya. Ini menunjukkan trading NFPs adalah satu situasi yang kompleks dan kita mesti praktis dulu ya. Okey, ini adalah data untuk data aktual untuk bulan November. Ya, kedua data point menunjukkan bullish catalyst, harganya juga bereaksi sebagai bullish movement, bullish momentum, tetapi dia berhenti dan dia terbalik dan dia jatuh ya. Okey, untuk untuk pada hari 5 Januari, data aktual untuk bulan Disember dirilis pada 5 Januari. Dalam data ini kita melihat dari 3 komponen, 2 menunjukkan bullish catalyst. Data hasil
pada bulan Disember, data hasilnya lebih tinggi dari perkiraan dan juga unemployment rate lebih rendah dari perkiraan. Tetapi apabila kita melihat data pada bulan sebelumnya, dia direvisi ke bawah. Jika kita melihat di sini, dia direvisi dari 200,000 sehingga 173,000 ya. Ini adalah satu revisi yang sedikit besar. Ya, mungkin kerana itu price reactionnya dulu dia naik dengan kuat, tetapi market berfikir ini revisi ini adalah satu revisi yang besar dan dollar index dia jatuh dengan kuat ya. Kita bisa melihat dalam selama 6 bulan ya, kita bisa melihat data NFP yang dirilis selama 6 bulan. Kita bisa melihat setiap kali market reaction atau price action dia berbeza ya. Market action tidak sama untuk setiap NFP yang dirilis ya. Market actionnya dan price actionnya selalu akan berbeza dan ini adalah satu trading situasi yang kompleks, tetapi kita mesti praktis ya. Jika kita praktis, kita boleh dapat identifikasi satu posisi, kita boleh identifikasi trading opportunity yang baik untuk kita ya. Okey, saya sekarang akan menunjukkan di mana kita boleh dapat mencari informasi kita. Ya, ini adalah website dari BLS atau Bureau of Labour Statistics. Kita dapat melihat Employment Situation Report, ya, laporan ESR di sini, Employment Situation Report atau laporan ESR di sini. Dalam link ini juga kita dapat melihat employment levels atau total NFP number. Ya, dan juga di sini kita dapat melihat civilian unemployment rate dan Forex Factory. Ya, saya menggunakan kalender ekonomi dari Forex Factory untuk dapat data hasil dan data perkiraan ya di dalam gambar saya ini. Data point ini saya ambil dari kalender ekonomi dan Forex Factory. Dan juga kita mesti boleh pergi melihat, jika anda mahu informasi lebih, kita boleh pergi ke Federal Reserve website dan kita boleh melihat di pada bulan mana atau kalender untuk pernyataan FOMC ya. Malam ini kita ada pernyataan FOMC dan juga Ketua Federal Reserve Jerome Powell akan menyampaikan konferensi media ya. Okey, saya akan anda boleh ambil gambar ya. Anda boleh ambil gambar untuk slide informasi ini dan juga saya akan meletakkan dia atau tuliskannya di chat box juga ya, dan anda boleh copy dari chat box juga. Okey. Di mana data di sini? Okey, baik. Okey, saya akan copy dan paste. Baik, anda boleh juga copy semua data link ini dari chat box juga ya. Anda boleh explore dan untuk mencari informasi lebih untuk employment situation report atau laporan ESR. Okey. Okey, kita akan recap sedikit ya. Webinar ini kita akan recap webinar ini sedikit. Okey, biasanya data NFP dirilis pada hari Jumaat pada setiap bulan pada pukul 8.30 Eastern Time atau New York Time dan mencerminkan data bulan sebelumnya. Pada minggu ini, pada hari Jumaat, 2 Jumaat pada hari 2 Februari, data NFP untuk bulan Januari akan dirilis ya.
pada Jumaat ini adalah hari 2 Februari, dan dalam NFP rilis pada hari itu kita akan dapat melihat data aktual untuk bulan Januari, dan dia akan biasanya dia akan dirilis pada pukul 8.30 Eastern Time, New York Time, ya. Dan kerana sekarang kita ada daylight savings, ya, jika anda jika kita melihat waktu Indonesia atau waktu Singapura, data ini akan dirilis pada pukul setengah sembilan malam. Okey, dan laporan ESR dia penting kerana dia memberikan wawasan tentang angkatan kerja yang berdampak langsung terhadap ekonomi, stock market, US dollar, US treasuries dan juga emas, ya. Menawarkan informasi yang penting tentang perubahan pekerjaan dalam sektor atau industri, juga dapat dianggap sebagai indikator yang kebetulan atau lagin, namun masih memiliki dampak besar pada pasar kewangan, ya. Kita setiap bulan, ya, apabila data NFP dirilis, dia memberi volatilitas yang tinggi sekali pada pasar mata wang, ya. Okey. Dan informasi yang penting pada malam ini, kita juga ada pernyataan FOMC, ya. Apabila angka ketenaga kerjaan lebih kuat, ya, ini memberi tekad pada Federal Reserve untuk mempertahankan suku bunganya lebih tinggi lebih lama, ya. Ini kerana dia akan untuk menurunkan inflasi ke target 2%. Sebab itu malam ini Federal Reserve saya fikir dia tidak akan menaikkan suku bunganya, tetapi juga dia tidak akan memotong suku bunganya kerana ketenaga kerjaan sekarang lebih kuat, ya. Dia lebih kuat apabila kita melihat total non-farm payroll juga, ya. Total non-farm payroll sudah mencapai 157 juta, dan juga apabila kita melihat tingkat pengangguran dan juga stabil, ya, dan juga stabil di 3,7%. Okey, dan biasanya data kita mesti melihat data hasil dan perkiraan NFPs. Kita ada 3 komponen yang penting, ya. Kita ada data aktual, unemployment rate, dan juga data pada bulan sebelumnya jika dia direvisi ke bawah ke atas, ya. Jika ketiga data point ini menunjukkan satu bullish catalyst, mungkin biasanya dia akan berfungsi sebagai bullish catalyst untuk dollar index, ya. Tetapi jika datanya mix, jika mungkin 2 dari 3 data point menunjukkan bullish atau bearish catalyst, price reactionnya mungkin berbeda dengan data hasil, ya. Sebab itu trading forex, trading NFPs adalah satu situasi yang kompleks dan kita mesti praktis, ya. Praktis dulu sebelum kita coba trading NFPs, ya. Untuk saya akan tunggu untuk data dirilis, dan apabila data dirilis, saya akan dengan cepat melihat bagaimana data hasilnya akan berfungsi, dan saya akan melihat price action juga, dan setelah itu saya akan membuka satu posisi beli atau posisi jual dengan menggunakan data hasil dan juga price action, ya. Okey, sekarang kita juga ada masa kita pergi ke trading view, dan kita melihat level-level yang penting untuk dollar index, ya, pada malam ini, ya. Kita bisa melihat data yang penting untuk level resistance dan level support yang penting, ya. Okey, apabila kita melihat pada dari hari 28 Disember sampai sekarang, dollar index menunjukkan satu bullish trend yang kuat, ya. Kita bisa melihat harga dollar index trading di atas bullish Ichimoku cloud, ya. Apabila dia sampai
di bullish Ichimoku Cloud. Ichimoku Cloud berfungsi sebagai satu support zone yang kuat pada hari 11-12 Januari dan juga di 24 sampai 26 Januari bullish Ichimoku Cloud juga berfungsi sebagai satu bullish support untuk harga dolar index. Baik, okey, kita boleh menggunakan Fibonacci retracement. Kita memulai retracement ini dari 28 Disember. Kita akan berakhir di sini, di mana ya, ini adalah swing posisi yang tinggi. Kita bisa melihat retracement di 23% juga menunjukkan satu pullback support yang kuat. Dan retracement di 30% juga menunjukkan satu lagi pullback retracement ya. Sebab itu kita akan menggunakan kedua dal retracement ini untuk identifikasi support level kita ya. Support pertama adalah di 103,09 dan support kedua adalah di pullback support di sini ya. Kita mesti level ini adalah di 102,62. Baik, kita akan menghilangkan level retracement yang lain. Kita menggunakan 23 dan 38%. Baik, untuk resistensi kita bisa melihat level ini di sini di 103,81 adalah satu pullback resistance yang kuat ya. Kita bisa melihat ini adalah satu pullback resistance yang kuat. Harga dolar index tidak dapat naik di atas level di sini pada hari 23 Januari dan juga pada hari 29 Januari ya. Ini menunjukkan satu level resistance yang kuat, pullback level resistance yang kuat. Baik, untuk identifikasi level resistance kedua, apabila kita melihat di sini juga di sini adalah satu pullback resistance yang kuat ya. Kita bisa melihat pada hari 5 Disember, 7 Disember, 8 Disember hingga 11 Disember, harga dolar index tidak dapat naik di atas 104,26. Sebab itu kita boleh menggunakan atau kita boleh identifikasi level ini sebagai second resistance ya. Ini adalah level resistance yang penting sekali dan support untuk dollar index. Dan jika malam ini, jika pernyataan FOMC dan jika press konferensi media oleh Ketua Federal Reserve Jerome Powell menunjukkan satu bullish catalyst ya, jika dia menyampaikan satu pernyataan dan press konferensi media yang sangat hawkish, ini akan berfungsi sebagai satu bullish catalyst untuk dollar index ya. Biasanya dia akan berfungsi sebagai bullish catalyst untuk dollar index dan mungkin dollar index boleh naik di atas resistance pertama di 103,81 dan mungkin dia boleh naik sampai resistance kedua di 104,26 ya. Okey. Baik, ada ini. Baik, okey. Sebelum kita berakhir, saya akan melancarkan satu poll. Di mana poll saya? Tolong beri, okey. Saya akan melancarkan satu poll. Baik, tolong beri rating anda untuk webinar ini dan saya harap webinar ini bermanfaat dan informatif bagi anda. Jangan lupa satu kali lagi ya, malam ini kita ada pertemuan FOMC serta konferensi media oleh Ketua Jerome Powell. Dan jika dia menyampaikan pernyataan yang sangat hawkish, permintaan dolar akan melanjut ya. Okey, baik, terima kasih semua atas waktunya akan sebarannya. Okey, saya akan tutup poll dan juga terima kasih telah mengikuti webinar ini dan sampai jumpa minggu depannya. Minggu depan kita akan topik webinar adalah sesi analisis karta ya. Okey, terima kasih dan kita akan jumpa minggu depan. Terima kasih semua.